Baiklah, pada hari ini kita akan masuk tentang materi terakhir pada bab terakhir, yaitu pertemuan keempat tentang integral tak tentu fungsi aljabar dengan cara parsial. Baiklah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu bentuk umumnya. Di sini bentuk umum yang diberikan adalah integral U terhadap V itu sama dengan U kalikan V dikurang integral V terhadap U. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu di bagian ruas kirinya. Materi kita pada pertemuan keempat ini berbeda dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan yang ketiga yang kemarin. Kalau pada pertemuan ketiga kemarin, kita mencari integral U terhadap U. Kalau yang sekarang, kita mencari integral U terhadap V. Artinya di sini, antara U itu dengan dV tidak memiliki hubungan. Jadi, nanti cara membedakan antara konsep integral dengan cara substitusi dengan konsep integral dengan cara parsial dapat dilihat dari hubungan antara soal yang diberikan. Jika diberikan integral U terhadap U, maka kamu menggunakan konsep integral dengan cara substitusi. Tapi kalau misalkan diberikan soal integral U terhadap V, artinya antara fungsi kiri dengan fungsi bagian kanannya tidak memiliki hubungan, maka kamu menggunakan konsep integral dengan cara parsial. Langkah-langkahnya di sini yang harus kita pastikan terlebih dahulu, jika nanti diberikan soal mengenai konsep integral dengan cara parsial adalah kamu harus memastikan terlebih dahulu yang mana U, yang mana dV. Setelah itu, langkah yang kedua, kita mencari fungsi V dengan cara mengintegralkan dV-nya. Setelah dapat U dan V, barulah kita menggunakan rumus integral U terhadap V, yaitu U kalikan V dikurang integral V terhadap U. Oke, kita coba bahas soal ya. Di sini, soal yang Ibu berikan itu tentukan hasil dari ada soalnya 3. Soal yang pertama, integral X akar dari 4X tambah dengan 1 terhadap X. Yang kedua, integral 3X tambah 1 akar 5 dari 1 dikurang 2X terhadap X. Kemudian yang ketiga, integral X kuadrat dikurang 1 per kan 3X tambah 2 berpangkat 4 terhadap X. Oke, kita coba dari soal yang pertama terlebih dahulu. Di sini diberikan integral X akar dari 4X ditambah 1 terhadap X. Jadi, langkah yang pertama yang kita perlu lakukan adalah di sini kita akan melihat terlebih dahulu ada dua fungsi yang dibuatkan pada soal nomor 1. Itu adalah fungsi X dan akar dari 4X tambah dengan 1. Untuk memastikan apakah ini menggunakan konsep integral dengan cara substitusi atau parsial, yang pertama yang kita lakukan adalah Ibu akan membuatkan dalam bentuk buram. Jadi di sini seperti pada pertemuan ketiga yang kemarin, kita akan melihat terlebih dahulu fungsi komposisi pada soal yang diberikan. Di sini terlihat bahwa kepada kita bahwa fungsi komposisinya adalah akar dari 4X ditambah dengan 1. Lalu Ibu ambil fungsi bagian dalamnya, itu adalah 4X ditambah dengan 1. Langkah berikutnya, kita turunkan 4X ditambah 1. 4X kalau Ibu turunkan menjadi 4. Kalau plus 1 Ibu turunkan menjadi 0. Artinya, turunan dari 4X tambah 1 adalah 4. Langkah berikutnya, coba kita hubungkan dengan fungsi yang terletak di bagian kirinya, yaitu adalah X. 4 dengan X tidak memiliki hubungan. Dengan kata lain, di sini kita diminta untuk menggunakan cara parsial untuk menyelesaikan soal nomor 1. Cara parsial yang Ibu berikan tadi adalah integral U terhadap V itu sama dengan U kalikan V dikurang V terhadap U. Integral V terhadap U. Jadi, angka yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu yang mana U, yang mana dV. Di sini, Ibu ambil U-nya adalah X. Ibu ambil X karena sesuai dengan urutan integral U terhadap V. Kalau ini integral X akar 4X tambah 1 terhadap X. Jadi,
Urutan pertama Ibu ambil itu sebagai U. Kemudian dv Ibu ambil yang sisanya lagi, yaitu adalah akar 4x ditambah 1 terhadap x. Setelah kita memastikan dengan benar U dan dv-nya, barulah kita menggunakan rumus pada parsial ini. Jadi, untuk selanjutnya, ada 2 langkah yang perlu kita buat. Langkah yang pertama, tentu terlebih dahulu kita cari fungsi V terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, barulah kita masukkan ke rumus integral U terhadap V. Jadi, karena diketahui dalam soal dv-nya adalah akar dari 4x ditambah 1 terhadap x, maka untuk mencari V, langkahnya bagaimana kira-kira anak-anak? Langkahnya adalah kita cukup mengintegralkan dv sehingga menjadi V. Kalau ruas kiri kita integralkan, tentu ruas kanan juga harus kita integralkan. Untuk mencari hasil dari V, kalau kita mengintegralkan akar dari 4x tambah 1 terhadap x, kita bisa menggunakan bantuan konsep integral dengan cara substitusi pada pertemuan ketiga yang kemarin. Yaitu dengan cara kita ubah dx menjadi d dari 4x ditambah 1 perkan turunannya. 4x ditambah 1 kalau kita turunkan menjadi 4. Ibu pindahkan seperempat di bagian depan integral, lalu kita integralkan 4x tambah 1 berpangkat setengah d dari 4x tambah 1 menjadi 4x tambah 1 berpangkat. Pangkat yang lama adalah setengah, kita tambahkan dengan 1. Kemudian di bagian depannya, karena angka di depan 4x tambah 1 berpangkat setengah adalah 1, maka kita buatkan 1 per pangkat yang baru adalah setengah tambah dengan 1. Kemudian ini jangan diberikan plus C karena ini baru setengah jalan. Lalu kita buatkan seperempat dari setengah tambah 1 adalah 3/2. Kalau Ibu bagi dengan 1 menjadi 2/3. 1 per 3/2 dapat kita adalah 2/3. Kalikan 4x tambah 1 pangkat 3/2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/6 dari 4x tambah 1 pangkat 3/2. Kita masukkan ke jalan yang terakhir, integral U terhadap V sama dengan U kalikan V dikurang V terhadap U. Jadinya Ibu ganti U menjadi huruf X. Kemudian V Ibu ganti dengan hasil yang kita dapat barusan, itu adalah 1/6 kalikan 4x ditambah 1 berpangkat 3/2 dikurang integral dari 1/6 dari 4x tambah 1 pangkat 3/2 D terhadap U. Karena U kita adalah X, berarti dx. Setelah itu, Ibu rapikan terlebih dahulu menjadi 1/6 X kalikan 4X tambah 1 pangkat 3/2 dikurang integral 1/6 kali 4X tambah 1 pangkat 3/2 terhadap X. Setelah itu, untuk yang bagian kiri, fungsi kita sudah rapi. Sementara untuk bagian kanan, haruslah kita integralkan terlebih dahulu. Dengan cara, karena 1/6 ini bisa Ibu pindahkan ke depan, maka Ibu pindahkan ke depan 1/6 integral dari 4X tambah 1 pangkat 3/2 terhadap X. Lalu, seperti biasa, kita harus mencari hasil dari integral ini terlebih dahulu. Dengan cara, sama dengan konsep pada pertemuan ketiga kemarin, 4X tambah 1, kita integralkan tentu dx ini, pertama, kita ganti menjadi d dari 4X tambah 1, perkan hasil turunannya. 4x diturunkan menjadi 4, 1 diturunkan menjadi 0. Artinya 4x tambah 1 kalau diturunkan menjadi 4. Kemudian karena angka depan 4x tambah 1 pangkat 3/2 adalah 1, maka Ibu bisa jadikan 1/4. 1/4 Ibu pindahkan ke depan integral, kalikan 1/6 menjadi 1/24. Sehingga kita dapat hasil integralnya adalah 4x ditambah 1 pangkat. Konsep integral pangkat yang lama kita tambahkan dengan 1. 3/2 tambah 1 menjadi 5/2. Kemudian kita buatkan per di depannya.
Untuk bagian pembilang kita letakkan, karena angka di atasnya adalah, karena angka di depan 4x tambah 1 pangkat 3/2 adalah 1, maka ibukan adalah 1. Perkan pangkat yang baru, kemudian kita plus C-kan. Karena ini sudah hampir merupakan jalan terakhir, maka kita buatkan plus C di bagian belakang. Langkah berikutnya, kita rapikan di dalam tanda kurung siku ini terlebih dahulu. 1/5/2 menjadi 2/5. Kita dapatkan hasilnya adalah 1/6x kalikan 4x tambah 1 pangkat 3/2 dikurang 1/24 kalikan 1/5/2 kita jadikan 2/5 kalikan 4x tambah 1 pangkat 5/2 plus C. Kemudian kita rapikan lagi, 1/6 x kalikan 4x tambah 1 pangkat 3/2, 1/24 ibu kalikan 2/5, 2 dengan 24 kita coret menjadi 12. Jadi 1/12 kalikan 1/5 menjadi 1/60. Kalikan 4x tambah 1 pangkat 5/2 plus C. Sebenarnya sampai di sini jawaban kalian sudah benar. Tetapi jika nanti di pilihan berganda tidak ada jawaban seperti ini, maka kalian diminta untuk menyederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana lagi. Sehingga pertama yang kita lihat adalah 1/6 dengan 1/60. Untuk 1/6 dengan 1/60 yang kita ambil adalah 1/6. Kita lihat lagi yang berwarna biru. Di sini dapat terlihat sama kamu, untuk yang kotak pertama berpangkat 3/2. Untuk kotak kedua berpangkat 5/2. Yang kita ambil adalah pangkat yang terendah. Berarti 4x tambah 1 pangkat 3/2. Lalu kita buatkan sisa di bagian dalamnya. Untuk bagian pertama kita sudah ambil 1/6, kita sudah ambil 4x tambah 1 pangkat 3/2. Sehingga sisa kita adalah x. Karena di tengah pakai tanda kurang, kita buat tanda kurang. 1/60 dibagi 1/6 itu ada dapat 1/10. 4x tambah 1 pangkat 5/2, kita sudah keluarkan pangkat 3/2-nya. Pangkat 3/2 berarti sisa di bagian dalamnya adalah pangkat 2/2. 2/2 adalah 1. Sehingga kita buatkan 4x ditambah dengan 1. Jangan lupa plus C-nya. Berikutnya, kita merapikan di dalam tanda kurung siku. Karena yang satu bilangan bulat, yang satu bentuk fungsi bulat, yang satu bentuk fungsi pecahan, maka kita buatkan per 10. 10 dikalikan x, dapat kita adalah 10x. Dikurang 10 bagi 10 itu dapat 1, maka min 1 cukup kita kalikan ke dalam tanda kurung. Menjadi min 4x, min 1 kalikan 1 adalah min 1. Jangan lupa plus C. Di sini 10 ibu bisa kalikan dengan 6, karena terletak sama-sama penyebut. Maka kita dapat 1/60 kalikan 4x tambah 1 pangkat 3/2, kita bisa merapikannya ke bentuk yang lebih sederhana. Menjadi, karena pangkatnya 3/2, artinya adalah 1 tambah dengan setengah. Jadi, untuk bentuk yang pertama, pangkatnya adalah setengah, akar dari 4x tambah 1, artinya 4x tambah 1 pangkat setengah, kalikan dengan 4x tambah 1. Jadi, pangkat 1 ditambah dengan setengah, dapat kita 3/2. Kemudian, untuk selanjutnya, 10x dikurang 4x, itu dapat kita adalah 6x dikurang 1 plus C. Itulah jawaban kita untuk soal yang pertama. Apakah kalian mulai paham? Oke. Di sini ada cara lainnya yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ini dikenal dengan metode Tansalin. Ya, kita perhatikan terlebih dahulu untuk soal pertama. Di sini kita cukup membuatkan bentuk tabel yang terdiri atas 2 kolom. Kolom yang kiri itu kita beri nama adalah turunan. Untuk kolom bagian kanan kita berikan nama integral. Lalu, seperti yang tadi, kita harus melihat terlebih dahulu ada 2 fungsi, yang kiri dan yang kanan. Untuk menentukan yang mana yang kita tetapkan sebagai turunan dan yang mana kita tetapkan sebagai integral, di antara 2 fungsi ini, x dengan akar dari 4x tambah 1, di mana di antara 2 fungsi ini yang jika kita turunkan, hasilnya akan menemui bilangan 0. Jika x kita turunkan, apakah mungkin akan menemui bilangan 0? Kita coba ya. Kita buat x-nya. Kemudian kita letakkan akar dari 4x tambah 1 menjadi 4x tambah 1 berpangkat setengah.
kita coba-coba terlebih dahulu. Kalau X kita letakkan di kolom turunan, X kalau diturunkan menjadi 1. 1 kalau diturunkan menjadi 0. Artinya memang benar bahwa kita meletakkan X pada bagian turunan. Artinya untuk integral kita letakkan 4X tambah 1 berpangkat dengan setengah. Lalu kita integralkan pada baris kedua dengan melihat yang baris pertama. 4X tambah 1 berpangkat setengah kalau kita integralkan menjadi apa? Yang pertama, 4X, angka depan X itu adalah 4. Maka ibu buatkan kebalikannya menjadi 1/4. Ingat ya, angka depan X adalah 4, maka kita ambil kebalikannya menjadi 1/4. Angka yang kedua, 4X tambah 1 berpangkat. Karena konsep integral pangkat yang lama tambah dengan 1 menjadi setengah tambah 1 menjadi 3/2. Langkah berikutnya, kita balikan pangkatnya di bagian depan menjadi kali 2/3. Kita balikan pangkatnya 3/2 menjadi 2/3. Oke, kemudian kamu rapikan sedikit. 2 dengan 4 kita bisa coret, tinggal 2 di bawah. Berarti 1/2 kali 1/3 menjadi 1/6. Kalikan 4X tambah 1 berpangkat 3/2. Oke. Untuk mendapatkan baris ketiga kita mengintegralkan di baris kedua, yaitu adalah 1/6 kalikan 4X tambah 1 pangkat 3/2. Menjadi langkah pertama kita buatkan dulu angka depannya adalah 1/6, kemudian baru kita integralkan 4X tambah 1 pangkat 3/2. Angka depan X adalah 4, maka ibu buatkan kebalikan dari 4X. Kebalikan dari 4 adalah 1/4. Lalu kita integralkan 4X tambah 1 berpangkat 3/2. 3/2 pangkat yang lama, ibu tambahkan 1 menjadi 5/2. Kemudian kita balikan pangkatnya di bagian depan. Kalikan 2/5. Kemudian kamu rapikan menjadi 2 ketemu dengan 4, itu dapatnya adalah 2 di bagian bawah, maka kita dapatkan 1/60 kalikan 4X tambah 1 berpangkat 5/2. Setelah sampai di sini, barulah kita mengalihkan baris pertama di bagian kiri, kamu kalikan ke baris kedua bagian kanan. Kemudian baris kedua bagian kiri kita kalikan dengan baris ketiga bagian kanan. 0 tidak perlu kita kalikan ke bagian bawahnya lagi, karena apapun yang dikalikan dengan 0 tetap 0. Artinya kita bekerja sampai ketemu dengan angka 0. Oke. Langkah selanjutnya, untuk metode ini selalu untuk yang bagian pertama kita berikan plus, tanda plus selalu. Kemudian kita selingkan dengan min. Ya, jadi harus dimulai dari tanda plus, min. Jika ada lagi tanda berikutnya, buat lagi plus. Oke. Sehingga dapatnya adalah untuk X kita kalikan dengan 1/6 dari 4X tambah 1 pangkat 3/2. Kemudian min 1, kita buatkan dulu min 1 kita kalikan dengan 1/60 kalikan 4X tambah 1 pangkat 5/2 plus C. Kemudian kamu rapikan, ibu jadikan 1/6, 4X ditambah 1 pangkat 3/2, kita ambil ya 1/6 dengan 1/60, ibu ambil 1/6, 4X tambah 1 pangkat 3/2 dengan 4X tambah 1 pangkat 5/2, ibu ambil 4X tambah 1 pangkat 3/2. Berarti pangkat yang lebih kecil kita ambil. Langkah berikutnya, untuk bagian yang pertama yang tersisa adalah huruf X, maka X di tengah pakai tanda kurang, ibu buatkan kurang. Kemudian untuk bagian kedua yang tersisa adalah, karena kita sudah ambil 4X tambah 1 pangkat 3/2, maka sisanya tentu 2/2. 5/2 kurang 3/2 adalah 2/2. Artinya tinggal 4X tambah 1. Kemudian ibu sudah keluarkan 1/6, maka tinggal 1/10 dari 4X tambah 1 pluskan C. Oke. Inilah bentuk yang tadi kita dapat di slide yang sebelumnya. Barulah kita rapikan seperti yang tadi. Ya, yang tadi ibu jadikan per 10 di bagian bawah, kemudian di atasnya 10 kalikan X menjadi 10X, kemudian dikurang 4X kurang 1 pluskan C.
Di sini kita rapikan lagi. 10 Ibu kalikan dengan 6 jadi 1/60. Kemudian pangkat 3/2 itu kita bisa rapikan menjadi 1/2 menjadi akar dari 4x tambah 1 kalikan 4x tambah dengan 1. Kemudian 10x kurang 4x menjadi 6x dikurang 1 plus C. Hasilnya kita sudah dapat untuk cara lain ini. Ya, kamu bisa menggunakan cara parsial atau metode Tanzalin. Ya. Oke. Di sini kita coba untuk soal nomor 2 dan 3 kita menggunakan metode Tanzalin saja. Untuk yang soal nomor 2, integral dari 3x tambah 1 kalikan akar 5 dari 1 dikurang 2x terhadap x. Oke. Di sini Ibu menggunakan metode Tanzalin. Oke. Di sini kita menggunakan konsep integral dengan cara parsial karena dapat terlihat sama kita bahwa 3x tambah dengan 1 dengan akar 5 dari 1 kurang 2x tidak ada hubungan. Jika 1 dikurang 2x kita turunkan menjadi min 2. Min 2 tidak sama dengan 3x tambah dengan 1. Jadi kita gunakan metode Tanzalin. Oke, bagian kiri adalah turunan, bagian kanan adalah integral. Kemudian di sini kita mengambil turunannya adalah yang 3x tambah dengan 1. Mengapa begitu? Karena kalau Ibu ambil yang bagian fungsi bagian sebelah kanannya itu adalah akar 5 dari 1 kurang 2x, maka kalau kita turunkan tidak mungkin ketemu dengan bilangan 0. Oke? Jadi Ibu putuskan ambil yang 3x tambah dengan 1 untuk yang bagian turunan. Untuk bagian integral Ibu ambil yang bagian sebelah kanannya itu adalah 1 dikurang 2x berpangkat akar 5, artinya adalah 1/5. Kemudian kita selesaikan dulu yang bagian kiri. 3x tambah 1 kalau kita turunkan 3x diturunkan menjadi 3 plus 1 diturunkan di 0, artinya turunan kita adalah 3. 3 kalau diturunkan menjadi 0, artinya sudah betul pilihan kita, yaitu meletakkan 3x tambah 1 pada bagian turunan. Kemudian untuk bagian integral kita mengintegralkan baris pertama terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama kamu perhatikan angka depan x adalah min 2. Artinya di sini kita mengambil kebalikan dari min 2 menjadi min 1/2. Langkah berikutnya 1 dikurang 2x berpangkat 1/5 kita tambahkan dengan 1 menjadi 6/5. Kemudian 6/5 Ibu balikkan di bagian depan menjadi 5/6. Setelah itu kita rapikan menjadi min 5/12 kalikan 1 dikurang 2x berpangkat 6/5. Untuk mendapatkan integral pada baris ketiga kita mengintegralkan baris kedua. Artinya min 5/2 Ibu buat terlebih dahulu min 5/12. Kemudian angka depan x adalah min 2, maka kita buatkan adalah min 1/2, yaitu kebalikan dari min 2. Langkah berikutnya 1 kurang 2x berpangkat 6/5, pangkat yang lama 6/5, Ibu tambahkan dengan 1 menjadi 11/5. Lalu Ibu balikkan di bagian depannya menjadi 5/11. Lalu kita rapikan. Karena tidak ada yang bisa dicoret, 5/12, 1/2 dengan 5/11, maka kita kalikan jadi 25/264. Kalikan 1 dikurang 2x berpangkat 11/5. Oke, kita tidak lagi lanjutkan ke bawah karena turunan dari 0 tetap 0. Jadi kita mendapatkan ada 3 baris, kemudian seperti biasa kita kalikan nanti baris pertama bagian kiri dengan baris kedua bagian kanan. Lalu baris kedua bagian kiri kita kalikan dengan baris ketiga bagian kanan. Langkah berikutnya kita buatkan tanda plus untuk yang pertama, kemudian tanda min untuk yang kedua. Oke, kita jalankan. Artinya di sini 3x tambah dengan 1 Ibu kalikan dengan min 5/12 kalikan 1 dikurang 2x berpangkat 6/5. Kemudian kita buatkan tanda kurang 3 kalikan dengan 25/264
kali 1 dikurang 2X berpangkat 11/5. Jangan lupa kita berikan plus C, karena kita bicara integral tak tentu. Kemudian langkah berikutnya, Ibu pindahkan min 5/12 di bagian depan, kalikan dengan 3X tambah 1, kalikan dengan 1 dikurang 2X pangkat 6/5. Kemudian 3 Ibu kalikan ke 25, menjadi 75/264, kalikan 1 dikurang 2X berpangkat 11/5, tambah plus C. Kemudian, setelah ini, sebenarnya sampai di sini kalian sudah benar menjawabnya, tetapi jika nanti di pilihan berganda tidak ada, maka kalian diminta untuk menyederhanakannya ke bentuk yang lebih sederhana. Di sini terlihat sama kamu bahwa kita punya angka di depannya masing-masing min 5/12 dan min 75/264. Jadi, apa yang kita bisa keluarkan? Min 5 dengan min 75, Ibu keluarkan min 5. 12 dengan 264, Ibu keluarkan 12. Jadi, yang kita keluarkan adalah min 5/12. Kemudian, untuk yang kotak biru, kita mengeluarkan yang mana? Pangkat 6/5 atau pangkat yang 11/5? Yang kita keluarkan adalah pangkat yang lebih kecil. Itu adalah 1 kurang 2X pangkat 6/5. Kemudian, yang tersisa di bagian dalamnya adalah, untuk bagian pertama, tentu yang tertinggal adalah 3X tambah dengan 1. Untuk bagian kedua, karena kita sudah mengeluarkan min 5/12, maka menjadi tambah 75 dibagi 5 menjadi dapat 15/264 dibagi dengan 12 dapat kita 22. Untuk pangkat yang tersisa, 11/5 dikurang 6/5 menjadi 5/5. Artinya, yang tinggal adalah 1 kurang 2X berpangkat 1. Kemudian kita rapikan lagi menjadi dan tanda kurung siku, Ibu jadikan per 22. 22 Ibu kalikan ke bagian kiri menjadi 22 kali 3X tambah 1. Kemudian untuk bagian kanan, karena penyebut kita sudah sama, berarti kita tinggal menyalin bagian pembilangnya. Plus 15 kalikan 1 dikurang 2X. Jangan lupa plus C. Selanjutnya, masih kita rapikan di bagian tanda kurung siku menjadi 22 tetap. 22 di atas, Ibu kalikan ke dalam. 22 kali 3X dapat 66X. 22 kalikan 1 dapat kita 22. 15 kalikan 1 dapat kita 15. 15 kalikan dengan min 2X dapat kita min 30X. Jangan lupa pakai plus C. Berikutnya, masih kita merapikan bagian tanda kurung siku, itu adalah per 22 di bawah tetap. 66 dikurang 66X dikurang 30X dapat kita adalah 36X. 22 tambah 15 dapat kita 37 plus C. Lalu 22 Ibu kalikan dengan 12 karena sama-sama terletak pada penyebut menjadi 264, sementara min 5-nya tetap di atas. Kemudian 1 dikurang 2X pangkat 6/5, kita rapikan 6/5 itu sama dengan 1/5. Artinya kita buatkan bentuk akar 5 dari 1 dikurang 2X kalikan 1 dikurang 2X, kemudian 36X tambah 37 plus C. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 2. Oke, sudah mulai paham ya? Kita masuk ke soal yang terakhir nomor 3. Jika diberikan integral X kuadrat dikurang 1 per 3X tambah 2 berpangkat 4 terhadap X, berapa hasilnya? Kita tetap masih menggunakan metode Tanzalin. Oke. Kenapa Ibu gunakan metode Tanzalin atau yang tidak ada hubungan? Kamu lihat di bagian atas X kuadrat dikurang 1, sementara bagian bawah 3X tambah 2 berpangkat 4. Kalau Ibu turunkan isi dalamnya, 3X tambah 2 menjadi 3. 3 tidak memiliki hubungan dengan X kuadrat dikurang 1. Sehingga kita menggunakan metode Tanzalin karena mereka tidak memiliki hubungan. Oke, seperti biasa, bagian kiri turunan, bagian kanan integral. Lalu, di antara dua pilihan ini, yang mana yang kita pilih untuk turunan? Di sini Ibu menggunakan X kuadrat dikurang 1 sebagai turunan. Kemudian 3X tambah 2, karena terletak di bagian penyebut, kita harus naikkan ke atas. Maka pangkat 4 di bawah, Ibu jadikan min 4, karena kita naikkan ke atas. Jadi, ini harus disederhanakan. 3X tambah 2 harus kita naikkan ke atas menjadi 3X tambah 2 berpangkat min 4. Oke? Langkah berikutnya, kita fokus terlebih dahulu ke bagian turunan. X kuadrat dikurang 1, kalau kita turunkan menjadi
X kuadrat diturunkan menjadi 2X, min 1 diturunkan menjadi 0. Artinya hasil turunan kita adalah 2X. 2X kalau diturunkan menjadi 2, 2 kalau diturunkan menjadi 0. Artinya ketemu kita dengan bilangan 0. Sehingga kita sudah tepat memilih bahwa X kuadrat dikurang 1 ditempatkan di bagian turunan. Kalau kita memilih 3X tambah 2 berpangkat min 4 di bagian turunan, kita tidak akan ketemu dengan angka 0 atau bilangan 0 di bagian bawahnya. Oke. Sementara untuk bagian integral, kita integralkan 3X tambah 2 berpangkat min 4. Yang pertama, angka depan X kita adalah 3, maka Ibu buatkan sepertiga. Kemudian kita buatkan 3X tambah 2 berpangkat min 4, pangkat yang lama, kita tambahkan dengan 1 menjadi min 3. Kemudian kita balikkan ke bagian depannya. Kebalikan dari min 3 adalah min 1/3. Lalu kita rapikan menjadi min 1/9 kalikan 3X tambah 2 berpangkat min 3. Selanjutnya, untuk baris ketiga, kita integralkan kembali baris kedua. Min 1/9 kita buatkan terlebih dahulu. Kemudian, angka depan X kita adalah 3, maka Ibu balikkan jadi 1/3. Lalu, kita buatkan 3X tambah 2 berpangkat. Pangkat yang lama kita adalah min 3, ditambah 1, dapat kita adalah min 2. Kemudian, kita kalikan di depannya kebalikan dari pangkat yang baru. Berarti, min 1/2. Kemudian, kamu rapikan menjadi min 1/9 kalikan 1/3 kalikan dengan min 1/2 dapat kita adalah 1/54 kalikan 3X tambah 2 berpangkat dengan min 2. Langkah yang terakhir, kita integralkan baris ketiga. 1/54 kita buatkan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, angka depan X kita 3, maka Ibu jadikan 1/3. Kemudian kita buatkan 3X tambah 2-nya. Kemudian pangkat yang baru kita adalah min 2 tambah 1 menjadi min 1. Kebalikan dari min 1, Ibu letakkan di bagian depannya mendapat min 1/1. Kemudian kamu rapikan menjadi min 1/162 kalikan 3X tambah 2 berpangkat dengan min 1. Oke, apakah sudah paham cara membuat turunan dan integral dari kotak? Langkah berikutnya, seperti biasa, kita kali silang ke bagian bawah. Langkah berikutnya, seperti biasa, kita berikan tanda positif terlebih dahulu, kemudian negatif dan positif. Kemudian, integral X kuadrat kurang 1 per 3X tambah 2 dipangkatkan 4 terhadap X adalah, langkah pertama, X kuadrat dikurang 1, kita kalikan dengan min 1/9 kalikan 3X tambah 2 berpangkat dengan min 3. Kemudian, dikurang 2X dikalikan dengan 1/54 kalikan 3X tambah 2 berpangkat dengan min 2. Kemudian, ditambah 2 kalikan min 1/162 kali 3X ditambah 2 berpangkat min 1 plus C. Selanjutnya, kita merapikannya. Artinya, kita letakkan angka di bagian pertama masing-masingnya. Min 1/9 kalikan X kuadrat dikurang 1 kalikan 3X ditambah 2 berpangkat dengan min 3. Kemudian, untuk yang kedua, min 1/27 kalikan X kalikan 3X tambah 2 berpangkat dengan min 2. Kemudian yang bagian ketiga, min 1/81 kita kalikan dengan 3X ditambah 2 berpangkat dengan min 1. Jangan lupa plus C. Setelah itu, kita buatkan, kamu lihat dulu angka depannya masing-masing. Di sini ada min 1/9, kemudian min 1/27, dan min 1/81. Apa yang kita keluarkan? Tentu yang terkecil di antara mereka bertiga. Maka, yang bagian penyebut yang terkecil yang kita keluarkan. Berarti dapatnya adalah min 1/9. Kemudian, untuk yang bagian biru, kita keluarkan yang pangkat min 3, min 2, dengan min 1. Yang kita keluarkan adalah pangkat yang min 1. Berarti 3X tambah 2, pangkat min 1. Lalu, yang tinggal dalam tanda kurung siku adalah, untuk bagian pertama, yang tinggal adalah X kuadrat dikurang 1. Kemudian, kita sudah ambil 3X tambah 2-nya, min 1. Berarti yang tinggal adalah sekarang min 2-nya. 3X tambah 2 berpangkat min 2. Kemudian, untuk bagian kedua, karena kita sudah mengeluarkan min 1/9, maka yang tinggal adalah plus 1/3.
Kemudian X-nya kita buatkan. Kemudian untuk yang bentuk yang kedua ini, karena kita sudah keluarkan pangkat min 1, karena ini ada min 2 buah, maka kita tinggal min 1 lagi kita buatkan di bagian dalamnya. Kemudian untuk yang terakhir, kita sudah keluarkan min 1/9, maka tinggal plus 1/9. Yang bagian belakang tidak kita buatkan lagi karena sudah diambil di bagian depan. 3x tambah 2 berpangkat min 1. Jangan lupa di plus C-kan. Setelah itu, kita tinggal merapikan. Untuk bagian di luar, pangkat min, Ibu pindahkan ke bagian penyebut menjadi min 1/9 kalikan 3x ditambah 2. Kemudian untuk bagian dalam tanda kurung siku, kita buatkan masing-masingnya per, karena pangkatnya ada yang negatif. Pangkat negatif Ibu pindahkan ke bawah. Jadi untuk yang bagian atas adalah x kuadrat kurang 1 tetap. Untuk bagian bawahnya adalah 3x tambah 2 berpangkat 2. Untuk bagian kedua, 1/3x kalikan 3x tambah 2 berpangkat min 1. Menjadi x-nya tetap di atas, 3 memang sudah di bawah. 3x tambah 2 pangkat min 1 kita turunkan ke bawah. Menjadi 3x tambah 2. Kemudian 1/9-nya kita tetap, jangan lupa pakai plus C. Oke, selanjutnya masih kita merapikan bagian dalam tanda kurung siku. Untuk bagian penyebut, Ibu memberikan X 9 kalikan 3x tambah 2 berpangkat 2. Kenapa begitu? Antara 3 dengan 9, yang lebih besar adalah 9. Maka Ibu ambil dari angka 9. Kemudian 3x tambah 2 berpangkat 2 dengan 3x tambah 2, yang lebih besar adalah yang berpangkat 2. Maka Ibu ambil adalah 3x tambah dengan 2 berpangkat 2. Kemudian selanjutnya kita rapikan masing-masing bagian pecahannya. 9 kalikan 3x tambah 2 berpangkat 2, kalau dibagi dengan 3x tambah 2 berpangkat 2, maka mendapatkan hasil baginya adalah 9. 9 Ibu kalikan ke atas, menjadi 9 kali x kuadrat dikurang 1. Kemudian untuk bagian kedua, 9 kalikan 3x tambah 2 berpangkat 2, kalau dibagi 3 kali 3x tambah 2, maka mendapatkan hasil baginya 9 bagi 3 dapat kita adalah 3. Kemudian x tetap 3x tambah 2 dikuadratkan, kalau dibagi 3x tambah 2, maka akan mendapatkan hasil baginya 3x tambah dengan 2. Kemudian untuk bagian ketiga, 1/9, kalau Ibu bagi dengan 9, 9 kali 3x tambah 2 berpangkat 2, kalau dibagi 9, maka dapat hasil bagi kita adalah 3x tambah 2 berpangkat 2. Jangan lupa kita pluskan C. Langkah berikutnya, untuk bagian penyebut 9 ketemu dengan 9, Ibu jadikan 81, 3x tambah 2 berpangkat 2, kemudian Ibu kalikan dengan 3x tambah 2, maka menjadi berpangkat 3. Kemudian untuk isi dalam tanda kurung sikunya menjadi 9, Ibu kalikan ke dalam 9x kuadrat. Kemudian 9 kalikan dengan min 1 menjadi min 9, plus 3x kalikan 3x menjadi plus 9x kuadrat. Kemudian 3x kalikan dengan 2 mendapat kita plus 6x. Kemudian 3x tambah 2 jika dikuadratkan, mendapatkan kita hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 12x tambah dengan 4. Jangan lupa kita plus C-kan. Setelah itu tinggal kita rapikan sedikit lagi. Jadi bagian luarnya tetap min 81 kalikan 3x tambah 2 berpangkat 3, bagian penyebutnya tetap 9x kuadrat ditambah 9x kuadrat, itu dapat kita 18x kuadrat ditambah dengan 9x kuadrat lagi menjadi 27x kuadrat. Kemudian 6x tambah 12x itu mendapatkan kita 18x. Min 9 tambah dengan 4 itu dapat kita adalah min 5. Sementara tanda min di bagian depan itu adalah tetap kita buatkan di bagian tengahnya. Kemudian jangan lupa kita plus C-kan. Itulah jawaban kita untuk soal nomor 3. Untuk selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan PR pada pertemuan yang keempat.